Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir. Berarti kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang ini yang Ibu pegang ini, kalian bisa lihat. Ya, ini adalah sistem periodik unsur. Jadi pelajaran kita hari ini tentang sistem periodik unsur. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tuh dengan model pembelajaran Think Pair Share, dan di dalamnya kita akan melakukan permainan sehingga Ibu harap anak-anak semua bisa terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini. Oleh karena itu Ibu minta kalian tetap duduk di tempat masing-masing, dan kelompok kalian adalah 2 anggota dengan teman sebangkumu sebagai teman kelompok. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kartu-kartu ini kepada anak-anak. Satu orang anak mendapat 2 buah kartu, dan setelah kartu di tangan kalian silakan membaca isi dari kartu tersebut. Lalu kalian memikirkan kira-kira jawaban dari kartu ini adalah apa. Nah, sebelum Ibu membagikan kartu ini, Ibu juga akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, siswa dapat melaksanakan kegiatan diskusi dalam pembelajaran kelompok pada topik sistem periodik unsur ini, sehingga diharapkan siswa terlibat proaktif dan kritis. Dengan 2 poin, yaitu yang pertama, siswa dapat menyelidiki serta mengaplikasikan konsep dan sistem periodik unsur dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, siswa terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem periodik unsur. Nah, demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan 2 orang maju ke depan untuk mengambil kartu-kartu ini, lalu membagikan kepada teman-teman sekelas. Silakan. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah mendapat kartu? Satu orang anak mendapat 2 buah kartu. Ibu berikan waktu 5 menit bagi kalian untuk membaca isi kartu tersebut, lalu memikirkan kira-kira pasangan dari kartu tersebut itu apa. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu selesai. Baik, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian tentang kartu yang kalian dapatkan. Silakan diskusi apakah jawaban yang kalian pikirkan itu sudah benar atau belum. Dan setelah Ibu bilang waktunya selesai, kalian harus sudah berhenti berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya selesai. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah mendapatkan jawaban dari kartu-kartu yang kalian pegang? Sekarang saatnya Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk membagikan apa yang sudah kalian ketahui dari kartu yang kalian dapat. Silahkan bacakan isi dari kartu tersebut langsung dengan jawaban dari kartu tersebut. Walaupun kartu tersebut semisalnya jawaban dari kartu yang kalian pegang tidak ada dan dipegang oleh kira-kira satu teman oleh teman-teman sekelas yang lain, tidak masalah. Yang penting jawabannya benar dan kalian pahami.
Ibu minta dari kelompok paling ujung untuk membacakan isi kartunya dan sekalian dengan jawabannya. Baik anak-anak, jadi ini adalah jawaban dari teman kalian di kelompok pertama. Jadi di situ apabila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Jadi menurut mereka itu jawabannya adalah pengertian sistem periodik unsur menurut Tarayat Dobereiner. Apakah menurut kalian ini benar atau salah? Oke, berarti jawaban mereka benar. Berikan aplaus untuk teman kalian. Kita lanjut kepada kelompok yang berikut. Silakan membacakan isi dari kartu tersebut. Isi dari kartu mereka kira-kira ini ya anak-anak. Kemampuan atau kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan pada dirinya ketika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, sedangkan keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, menurut anak-anak kira-kira pengertian tadi itu adalah pengertian dari apa? Kalau menurut teman-teman kelompok tadi itu adalah pengertian dari keelektronegatifan. Silahkan kalian lihat di buku paket yang kalian pegang itu, apakah jawabannya kira-kira sudah benar keelektronegatifan atau bukan? Ternyata benar ya anak-anak, jawabannya benar. Mari kita berikan aplaus untuk teman-teman kalian. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Silahkan. Baik, Ibu akan membacakan ulang isi kartu dari teman kelompok kalian. Golongan 1A alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A aluminium, golongan 4A karbon, golongan 5A nitrogen, golongan 6A oksigen, golongan 7A halogen, dan golongan 8A gas mulia. Nah, kira-kira ini termasuk dalam golongan apa? Golongan utama atau golongan transisi? Nah, jawaban dari teman kalian mengatakan bahwa golongan utama atau golongan A. Nah, menurut anak-anak semua, apakah jawaban mereka benar atau tidak? Ya, jawabannya benar sekali. Ibu bisa mintakah salah satu dari kalian menunjukkan mana golongan 1A, golongan 2A sampai golongan 8A di tabel periodik unsur? Silakan.
Oke, benar sekali. Silakan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Ibu akan membacakan ulang isi kartu dari kelompok teman kalian. Yang pertama, di dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin pendek, sedangkan unsur satu golongan dari atas ke bawah semakin panjang. Hal ini bisa dijelaskan bahwa kecenderungan tersebut diakibatkan karena adanya gaya tarik inti terhadap satu elektron dan jumlah kulit elektron. Yang kedua, pada satu periode dari kiri ke kanan muatan inti semakin bertambah, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya yaitu gaya tarik inti pada elektron terluar makin kuat, hingga mengakibatkan jarak elektron kulit terluar dengan inti makin dekat. Yang terakhir, dalam satu golongan semakin ke bawah jumlah kulit semakin banyak, walaupun dalam hal ini jumlah muatan inti semakin banyak. Akan tetapi pengaruh bertambahnya jumlah kulit itu lebih besar daripada pengaruh muatan inti, mengakibatkan jarak elektron kulit terluar terhadap inti semakin jauh. Nah, ini merupakan sifat dari tabel periodik unsur. Kira-kira sifat yang manakah yang dimaksud oleh isi kartu ini menurut anak-anak? Oh, tadi teman kalian menyatakan bahwa ini adalah jari-jari atom. Apakah itu benar? Mari kita berikan aplaus untuk teman kalian, ternyata jawabannya benar. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Nama lainnya adalah sistem periodik unsur bentuk pendek. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat fisika dan kimia. Lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Nah, kira-kira jawaban dari teman kalian benar atau salah? Mereka menyatakan kalau itu jawabannya adalah ini, menurut Dmitri Mendeleev. Apakah itu benar atau salah? Oke, jawabannya benar. Mari kita berikan aplaus. Setelah permainan kita ini, menurut anak-anak apakah permainan ini seru atau tidak? Ibu akan memberikan dua buah contoh tentang sistem periodik unsur ini. Mungkin diantara anak-anak sekalian pasti akan berpikir, kira-kira bagaimana caranya saya mengetahui kalau unsur ini ada di golongan ini, ada di periode ini. Itu ada caranya untuk kita mengetahui. Mari kita lihat bersama, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Di pelajaran sebelumnya di struktur atom, anak-anak sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu ada berapa macam? Ada dua, yaitu konfigurasi menurut subkulit K elemen dan konfigurasi SPDF. Nah, yang akan Ibu gunakan saat ini yaitu konfigurasi SPDF. Mari kita lihat bersama. 1S 2 2S 2 2P 6
Sudah berapa? 2, 4, 10. Tinggal 6 lagi. 3S 2, lalu 3P 4. Jadi 2, 4 tambah 6, 10, 12 tambah 4, 16, pas. Nah, untuk mengetahui golongan kita bisa lihat di sini. Karena sama-sama akhirannya ada 3, berarti dari golongan 6 dan periode ke-3. Coba anak-anak lihat, apakah benar unsur S berada di golongan 6A dan periode ke-3 di tabel periodik unsur? Oke, benar. Kita lanjut ke contoh yang berikut. (11NA). Kita konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, sudah berapa? Sudah 10. Tinggal berapa lagi? Oke, benar, 1. 3S 1, tapi seperti kita ketahui bahwa kalau ada 1 berarti tidak usah dituliskan. Dan kita akan mengetahui bahwa di situ memang ada 1. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada di golongan 1 dengan periode ke-3. Apakah benar? Coba anak-anak lihat di tabel periodik. Apakah benar unsur Na berada di golongan 1A dan periode ke-3? Oke, benar. Nah, sebagai tugas untuk kalian pulang dan buat gambar tabel periodik unsur dengan teman sebangku kalian. Jadi 2 orang 1 tabel. Gambar manual dengan menggunakan pensil dan diwarnai, terserah mau warna apa saja, yang penting kita bisa pahami gambar tersebut. Dan tugas yang berikut yaitu kalian berusaha menghafal unsur di tabel periodik unsur ini dari golongan 1A sampai 8A, tetapi dengan bahasa dengan menggunakan bahasa yang kalian ketahui. Misalnya pada unsur golongan 1A ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Kalian bisa mengganti unsur hidrogen ini, misalnya kalian ganti dengan nama teman kalian, Herman misalnya, Li misalnya, Lina, dan seterusnya, supaya kalian mudah mengingat unsur dari tabel periodik unsur ini. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan buat kesimpulan bersama dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu apa? Sejarah dalam sistem periodik unsur. Itu yang pertama dimulai dari siapa? Oke, de Brenner. Yang kedua oleh siapa? Newlands. Yang ketiga oleh siapa? Dimitri Mendeleev. Dan yang terakhir apa? Sistem periodik unsur modern. Nah, yang berikut kita masuk ke golongan dalam sistem periodik unsur. Itu ada 2, yaitu yang pertama golongan apa? Golongan A atau golongan utama, dan yang kedua ada golongan B atau golongan transisi. Dalam sistem periodik unsur ada sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Di antaranya adalah yang pertama apa? Jari-jari atom, lalu energi pengionan, lalu afinitas elektron, dan yang terakhir ada keelektronegatifan. Nah, untuk mengetahui periode dan golongan seperti yang tadi Ibu berikan contoh di papan, itu apa yang akan kita buat? Benar sekali, konfigurasi elektron untuk mengetahui apa? Periode dan golongan. Baik, Ibu harap kalian benar-benar pahami dengan pembelajaran kita hari ini. Dan tugas yang sudah Ibu berikan, Ibu harap kalian mengerjakannya dan dikumpulkan 2 minggu lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.